Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Fami Agia, guys. Oke, kali ini saya akan membuat video yang belum ada di YouTube mungkin ya, teman-teman ya. Karena kemarin saya pencariannya ada kerusakan di mobil, jadi saya tidak menemukan ya kerusakannya ya. Eh, Kerusakannya apa? Ayo kita coba lihat dulu ya, teman-teman ya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memiliki masalah mobilnya yang seperti di video ini ya. Oke, semoga teman-teman sehat-sehat aja dan walafiat dan tambah sukses. Oke, simak videonya. Oke teman-teman, permasalahan di mobil Agya kita ini permasalahannya itu di lampu engine ya, teman-teman ya. Di lampu engine-nya ini dia udah 3 hari lampu engine-nya ini tidak mati-mati ya, teman-teman. Ini adalah lampu engine, teman. Nah, ini yang saya tunjukkan ini adalah lampu engine. Lampu engine ini dia memiliki beberapa soket ya, soket yang ada di mesin. Jadi permasalahannya di lampu engine ini adalah tidak mau mati ya. Sudah direset baterai, sudah dicopot skringnya, juga tidak mau mati ya, teman-teman ya. Nah, jadi saya pakai reset cara manual. Resetnya di sini, teman-teman. Resetnya di bawah nih ya, di bawah setir ya, teman-teman ya. Ini untuk khusus mobil Agya ya. Di sini, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini ada soket juga. Ini biasanya kalau di showroom ini dia pakai komputer ya, resetnya, teman-teman ya. Dan kita pakai cara manual aja, teman-teman, untuk mengetahui apa masalah lampu engine itu tidak mati-mati ya, teman-teman ya. Dan di sini hitung aja, teman-teman, yang nomor 12 sama nomor 4. Lubangnya hitung yang nomor di 1, 2, 3, 4 sama nomor 12 ya, teman-teman ya. Nah, di situ dipakai, nanti ada di caranya tuh, nanti di saya kasih tahu caranya ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu, teman, bisa kita reset pakai itu. Nah, setelah dicoba reset pakai dua kuningan di lubang 4 sama lubang 12 ya, teman-teman ya. Setelah itu muncul indikator baterai ini 4 kali sama 3 kali, teman-teman. Ini gejala di mobil kita ini ya. Dia muncul kedipan ini, ada kedipan 4 kali sama 3 kali ya, teman-teman ya. Nah, penyebabnya itu ada di soketnya, teman-teman. Ada di soket depan. Ini 43. Kodenya kedipannya itu 4 kali sama 3 kali. Itu ada kodenya ya, teman-teman ya. Nah, kodenya nanti akan saya kasih tahu, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman, ini kerusakan ada di belakang karburator ya, teman-teman ya. Cuma saya kurang tahu soketnya ini soket apa. Cuman kode dari kedipan lampu engine-nya itu 43. Kedipannya 43. Kalau kedipan 43 itu soketnya soket yang deket ini ya, yang di belakang ini ya. Ini dia soketnya, teman-teman. Ini adalah soket 43. Nah, itu saya sudah cari sampai 3 jam. Apa maksud dari kedipan lampu engine itu 43. Waktu di reset manual dia keluar lampu kedipan engine 43. Dan ternyata setelah saya telitikan, melihat sampai teliti, rupanya ada kabel yang putus ya, teman-teman ya. Ada wire yang putus. Itu adalah penyambungan wirenya. Nah, di situ ada wire yang putus dan satu lagi juga mau putus ya, teman-teman ya. Jadi akan disambungkan
wirenya itu. Itu ada wire yang putus, makanya lampu engine-nya keluar, tidak akan mati. Seperti itu. Nah, itu ditambahkan kabel lagi, ditambahkan wire lagi. Ini posisi dudukan soketnya ya, di bawah di bawah karburator, di belakangnya ya teman-teman ya. Dia ada memiliki beberapa soket, cuman ini adalah soket kode 43. Kita sambungkan dulu teman-teman. Jangan lupa dikasih lakban ya, supaya tidak dapat yang wire telanjang. Nah, sesudah disambungkan wirenya, kita lihat dulu teman-teman. Ini akan dites soketnya, setelah itu dimasukkan. Setelah dimasukkan, dipasang saringan hawanya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita akan ngetes terlebih dahulu apakah benar itu soket 43. Dan sebelum kita tes, kita reset dulu ya. Kita reset dulu screennya ya. Kita cabut dulu screennya sekitar 1 menit ataupun 15 detik. Lalu kita pasang lagi screennya teman-teman. Kita pasang lagi, itu namanya reset juga ya. Itu. Nah, tadi teman-teman sudah di reset dari screennya ya. Lalu kita coba lagi ya. Kita lihat dari kita masukkan reset manual di bawah setir itu, kita masukin lubang nomor 4 sama lubang nomor 12 ya teman-teman ya. Kalau kedipan ini lancar, waktu kita reset kedipan ini lancar, ini sudah normal teman-teman, tidak ada kerusakan apa-apa. Ini artinya tidak ada kerusakan apa-apa. Lalu kita reset baterai dengan cara kita hidupkan kunci kontak. Lalu kita hidupkan juga lampu semuanya. Habis itu yang kita buka dari reset baterai itu adalah negatifnya teman-teman. Kita buka negatifnya. Kita tunggu sekitar 1 menit. Ini yang negatifnya ya teman-teman, yang di reset. Itu dengan cara menghidupkan kunci kontak dan lampunya juga hidupkan. Itu adalah reset baterai teman-teman. Itu screen yang dibuka tadi ya teman-teman, yang warna hijau itu. Setelah itu kita pasang lagi negatif baterainya. Sesudah di reset, pasang ulang. Setelah itu kita lihat lagi teman-teman ya, apakah hilang atau tidak lampu engine-nya ya teman-teman ya. Nah, dan di sini lampu engine-nya tetap masih menyala teman-teman. Dan cara itu kita harus bawa jalan dulu mobilnya sekitar 5 menit. Lalu kita coba lagi hidupkan. Kita hidupkan kembali setelah dibawa jalan tadi mobilnya. Nah, sekarang lampu engine-nya itu mati total ya teman-teman ya. Sudah normal. Nih, kita starter
Kita hidupkan mobilnya. Nah, lampunya sudah mati total ya teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi itu adalah kode 43. Kode 43 itu adalah soket di belakang karburator teman-teman. Oke teman-teman, sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, share dan komen ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.